Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Sepekan sudah banjir masih merendam permukiman warga di Karangligar, Karawang. Kecelakaan maut kembali terjadi di Jalan Raya Narogong, Kabupaten Bogor. Seorang pengendara ojek online tewas terlindas truk tronton. Sungguh bejat, seorang ayah di kota Tasikmalaya tega menyetubuhi anaknya sendiri sejak umur 10 tahun. Sepekan sudah banjir masih merendam permukiman warga di Karangligar, Karawang. Meski air sudah berangsur surut, hingga Rabu pagi banjir masih merendam ratusan rumah di Dusun Kampek dengan ketinggian 1 meter. Layaknya rumah di tengah danau, seperti inilah kondisi permukiman warga di Dusun Kampek Karangligar, Karawang. Sepekan sudah, banjir masih merendam wilayah ini. Meski air sudah berangsur surut, namun ketinggian banjir masih 1 meter. Banjir diakibatkan tingginya intensitas hujan membuat Sungai Citarum dan Sungai Cibeet meluap. Ratusan rumah warga pun terendam. Wilayah Karangligar memang sudah menjadi langganan kalau soal banjir. Kini warga hanya bisa berharap dan meminta janji pemerintah untuk pembangunan rumah panggung segera selesai. Yang diharapnya rumahnya cepat-cepat jadi sama saluran airnya lancar ya. Bapak dapat ini juga rumah panggung juga Pak ya? Iya. Oke. Berapa ketinggian Pak? Ya sekitar 1 meteran lah. Meteran ya. Udah berapa lama sih Pak? Udah 4 hari ini. 4 hari ini Pak ya. Iya. Bapak masih tetap bertahan di pengungsian Pak ya? Ya, Tapi barang-barang udah aman Pak? aman taruh-taruh di rumah panggung yang belum jadi. Banjir Karangligar, Karawang tidak hanya merendam permukiman, namun juga melumpuhkan pertanian di wilayah ini. Akli Yusuf melaporkan dari Karawang. Meskipun air berangsur-angsur surut, ratusan warga korban banjir di Karangligar, Karawang Selasa masih bertahan di posko pengungsian. Ketinggian air di beberapa titik masih di atas 1 meter. Banjir yang melumpuhkan permukiman warga di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Selasa pagi terus berangsur surut. Di area yang sudah mulai surut, warga mulai berjibaku membersihkan lumpur dan tumpukan sampah yang mengotori rumah mereka. Sementara itu, nasib berbeda dialami sejumlah warga yang rumahnya masih terisolir banjir. Mereka memilih bertahan di tenda pengungsian. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Karawang mencatat hingga Selasa siang lebih dari 400 orang masih menggantungkan hidup di posko darurat. Sebanyak 134 rumah masih terendam banjir dengan ketinggian air lebih dari 1 meter. Total hari ini ya di 2 KRT ini ada 134 rumah, untuk jiwa sendiri ada 458 jiwa. Air mencapai 1,20 meter yang terdalam dari 10 cm. Dan sekarang tadi pengecekan sekitar 10 sampai 100 cm atau 1 meter. Untuk keluarga sendiri masih tetap bertahan Pak? Untuk warga sendiri masih tetap bertahan di 2 titik tempat mengungsi, yaitu di rumah Pak Wakil Yoyo sama salah satu rumah keluarga. Korban banjir di Desa Karangligar, Karawang sangat berharap air dapat segera surut agar kehidupan dan aktivitas mereka bisa kembali pulih. Akli Yusuf melaporkan dari Karawang. Sebuah rumah di Desa Marga Mekar, Kabupaten Sumedang rusak berat usai tergerus longsor tembok penahan tanah. Beruntung 6 orang penghuni rumah yang berada di dalam selamat. Seperti inilah kondisi salah satu rumah warga Desa Marga Mekar, Kecamatan Sumedang Selatan, Sumedang, rusak berat akibat tergerus longsor. Dinding ruangan tamu ambruk akibat tembok penahan tanah atau TPT di bawahnya longsor. Pemilik mengatakan tanda-tanda rumahnya akan longsor sudah terjadi 1 hari sebelumnya. Saat hujan datang ada suara gemuruh. Namun karena tidak memiliki biaya untuk memperbaiki, pemilik rumah hanya bisa pasrah. Hingga pada akhirnya longsor terjadi 2 kali pada Selasa malam.
Beruntung 6 orang penghuni rumah yang berada di dalam selamat dari kejadian itu. Sebelum maghrib, subuh yang atas, terus setelah isya, yang bawahnya benteng kedorong. Berarti dua kali longsor. Itu kondisinya waktu itu lagi hujan apa gimana sih Pak? Ya hujan sih, tapi nggak terlalu besar sih. Tapi yang kemarinnya yang besarnya udah gini gitu. Oh, jadi sebelumnya. ya sebelumnya. Ini ruangan apa sih Bang? Ini ruang tamu. Penanganan darurat dilakukan oleh warga secara bergotong royong. Agar rumah tidak ambruk, warga memasang bambu untuk menopang atap rumah. Langkah sementara mungkin ini kita kerja bakti dulu Pak, ini dari 1 RW Pak. 1 RW kerja bakti untuk penanganan darurat ini dulu. Sambil kita nunggu pasir yang nanti dikirim oleh pihak desa untuk memasang ini Pak TPT. Nah sekarang alhamdulillah dari Bajnas udah ada Pak, itu 20 sak semen udah dikirim. Nah mungkin dari pihak desa nanti mau menyusul katanya 1 truk pasir Pak untuk sementara ini Pak untuk benteng dulu. Kini penghuni rumah untuk sementara waktu mengungsi ke rumah kerabatnya. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Kecelakaan maut kembali terjadi di Jalan Raya Narogong, Kabupaten Bogor. Seorang pengendara ojek online tewas terlindas truk tronton. Diduga korban tergelincir saat akan menyalip. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Raya Narogong, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor pada Selasa siang. Seorang pengendara ojek online terlindas truk tronton saat melaju di jalur ramai kendaraan. Peristiwa bermula saat truk tronton melaju dari arah Cileungsi menuju Bekasi. Diduga sopir tak melihat sepeda motor korban yang menyalip dari jalur kiri. Korban terjatuh dan langsung terlindas ban belakang truk. Pengendara motor berusia 45 tahun itu seketika tewas di lokasi kejadian akibat luka parah pada bagian tubuh. Korban diduga tengah mengambil orderan barang tak jauh dari lokasi kejadian. Tim unit Gakum Satlantas Polres Bogor yang tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi. Petugas berupaya mengeluarkan jenazah korban yang masih terjepit ban truk. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rojak Cileungsi untuk penanganan lebih lanjut. Selain itu, petugas melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Selama proses evakuasi, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami kemacetan panjang dari kedua arah. Tadinya sih nggak ada motor Pak, saya lurus aja biasa normal jalan. Tiba-tiba udah ada orang berhentiin aja, dia ngeganjel. Tapi motornya emang enggak, dianya doang orangnya. Orangnya masuk kolong? Iya. Itu kira-kira dia nyalip dari kiri atau gimana? Dari kiri. Dia ngambil kiri? Ya ambil kiri dia. Abang dari arah mana? Saya dari arah Bogor, mau ke Narogong. Ke Narogong. Ini pengangkut apa sih Bang? Besi bilet. Besi bilet? Ya. Untuk motornya sendiri dari arah mana ke mana juga? Sama, dari mau ke sini. Oh sama. Ya. Tapi dia kondisinya sendiri nggak atau ada penumpang? Gak kelihatan sama saya, tahu-tahu saya udah kolong aja dia. Kolong. Untuk korbannya sendiri gimana? Meninggal? Iya, meninggal. Meninggal ya? Sementara itu, sopir truk tronton beserta kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Bogor untuk pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.